Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha sirran wa alaniyah. Ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu subuh pada hari ini di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini, di mana pada waktu yang sama masih banyak saudara-saudara kita dalam keadaan tidur, sehingga subuhnya tidak di awal waktu dan tidak berjamaah. Tentu juga banyak saudara-saudara kita yang tidak salat subuh. Alhamdulillah, kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk dapat senantiasa berusaha untuk menjaga salat-salat fardu kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga salat-salat fardu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bagaimana menjaga salat-salat fardu adalah ada'uha fi awwali waqtiha ma'al jamaah, mengerjakannya di awal waktu secara berjamaah bagi laki-laki, dan berjamaahnya adalah di masjid karena ada keutamaan berjamaah bagi laki-laki di masjid berbanding tempat yang lainnya. Alhamdulillah, setelah selesai salat kita masih ada waktu dan juga kesempatan untuk kita melanjutkan kajian fikih kita, dan kita masih di pembahasan tentang adwar al-fiqh al-islami, priorisasi fikih Islam atau sejarah perjalanan fikih dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita ini. Dan yang lalu kita sudah membahas periode yang oleh para ulama yang mengkaji tentang sejarah perjalanan fikih Islam melabelnya dengan periode jumud, taklid dan ta'assub al-madhhabi wa satbabil ijtihad, periode stagnan untuk fikih dan periode taklid dan fanatik kepada mazhab, dan juga dilabeli dengan periode ditutupnya pintu ijtihad. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita sambung ke periode berikutnya, maka kita ulang sedikit untuk menyambung bahwa di periode sebelum periode stagnan untuk fikih, periode taklid kepada mazhab adalah periode keemasan untuk sejarah fikih Islam, di mana di periode tersebut secara umum kegiatan keilmuan itu berkembang begitu pesat, termasuk juga secara khusus fikih
yaitu periode sejak jatuhnya dinasti Bani Umayyah tahun 132 Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Secara garis besar seperti yang sudah kita sebutkan, ini didukung oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah dukungan dari penguasa dinasti Bani Abbas untuk kemajuan ilmu secara umum dan fikih secara khusus. Dengan apa? Dengan memberikan imbalan yang besar kepada para ulama, para ilmuwan, mendirikan perpustakaan-perpustakaan di pusat-pusat kekuasaan Islam di kota-kota besarnya. Dan tentu juga faktor satu lagi adalah ditemukan pada periode itu material untuk membuat kertas. Lalu kemudian dibuatlah kertas sehingga memudahkan para ulama untuk menulis kitab-kitab di masa itu karena sudah mudah sarana untuk menulisnya berbanding periode sebelum itu. Nah, sehingga di periode itu terbentuklah madhab-madhab fikih, baik yang kemudian sudah tidak berlanjut lagi disebabkan qadarullah tidak dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya, maupun madhab yang masih eksis di kalangan Sunni sampai sekarang yang 4. Maka setelah terbentuk madhab-madhab fikih ini di akhir periode tadi pertengahan abad keempat Hijriah, mulailah muncul kemudian fanatik kepada madhab. Nah, di periode yang lalu kita sebutkan setelah madhab-madhab fikih ini terbentuk, maka kemudian dikaranglah kitab-kitab untuk madhab-madhab masing-masing tadi. Madhab Hanafi sudah ada kitab khusus tentang madhab Hanafi. Begitu juga kitab usul fikihnya Hanafi sudah ada di periode yang lalu. Kemudian tentunya sudah lahirlah pengikut-pengikut daripada madhab-madhab ini dan ulama-ulama dalam masing-masing madhab. Nah, sehingga di periode yang lalu kita sebutkan bahwa muncullah kemudian gerakan untuk kemudian ulama itu banyak menyibukkan diri untuk pertama menulis tentang biografi, ya tentu kelebihan-kelebihan ulama dalam madhabnya, ulama-ulama dalam madhabnya. Kemudian menyibukkan diri untuk kemudian mengkaji dalam internal madhabnya. Kemudian juga menyibukkan diri untuk mengajak ya umat untuk berpegang dengan madhabnya, bahkan kemudian mengharamkan orang untuk kemudian berpindah kepada madhab yang lain. Nah, inilah yang kemudian secara pelan-pelan tentu menghadirkan fanatik kepada madhab, ya, disebabkan tadi ya sudah ada madhab, sudah ada kitab, kemudian sudah ada pengikut, sudah ada ulama, dan ulama ini kemudian tadi mengkhususkan diri mengkaji tentang madhab itu, kemudian mendakwahkan umat untuk mengikuti madhabnya, melarang orang untuk kemudian mengikuti madhab lain. Nah, tentu ini akan berkontribusi besar untuk kemudian melahirkan tadi fanatik kepada madhab seperti yang kita sebut, sampai ya terutama ketika ketika khalifah dari dinasti Bani Abbas itu mengangkat Abu Yusuf, murid utamanya Abu Hanifah, menjadi qatil qudat, ketuanya seluruh hakim di peradilan dari madhabnya Hanafi. Maka dengan demikian qadhi-qadhi yang lain pun akan diangkat dari madhab Hanafi, ya. Hanya saja yang luar biasa di zaman itu ketika khalifah
Abu Ja'far Al-Mansur, bahkan Harun Ar-Rasyid meminta Imam Malik bukunya atau kitabnya itu Al-Muwatta untuk menjadi rujukan dalam seluruh wilayah Islam. Dengan keluasan pemahaman fikih, Imam Malik menolak permintaan dua khalifah ini. Maka jamaah rahimakumullah, kemudian kita lihat periode selanjutnya yang akan kita bahas, ad-daurul fiqhi as-sadis. Ini periode ke-6 yang dibagikan oleh para ulama yang membahas tentang sejarah perjalanan fikih Islam. Ini disebut dengan asrun nahdati al-fiqhiyati wa harakatil islahi. Ini disebut dengan periode kebangkitan kembali untuk fikih, dan ini disebut dengan periode harakatil islah, gerakan untuk perbaikan. Jamaah rahimakumullah, ad-daur as-sadis lil fiqh al-islami huwa daurul yaqadatil fiqhiyah wa harakatil islah wa fath babil ijtihadi, wa huwa atwalu adwaril fiqh al-islami wa usurihi, idh yabda min suquti Baghdad sana 56 wa 600 lil hijrah wa yastamirru fi qawli akthar man kataba fi tarikh at-tashri' al-islami ila asr al-hadir. Nah, periode yang lalu periode stagnan untuk fikih, periode fanatik kepada mazhab, itu dimulai dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad, ya, atas di tangan Mongol pada tahun 656 Hijriah. 656 Hijriah. Maka setelah 656 Hijriah itu oleh sebagian atau para ulama yang menulis tentang sejarah perjalanan fikih Islam, itu menghitungnya sampai ke zaman sekarang itu dengan zaman kebangkitan daripada fikih Islam. Nah, tapi pengarang kitab ini mengatakan, nah ini yang barangkali artinya juga sesuatu yang penting, walakinnal muta'ammila li hadzal 'asr al-mustaqri'a li waqi'il fiqhi fihi wa ma hasala fihi min umurin wa mustajaddatin fil jawanib al-'ilmiyyah 'umuman wa fi janibil fiqhi khususan. Bagi orang yang mendalami, membaca secara teliti terhadap kenyataan dalam sejarah perjalanan fikih Islam, ya, secara khusus, wa ma kana min at-tadarrus al-fiqhi fil 'usur as-sabiqah lahu wa man taha ilayhi ad-dawr al-fiqhi al-khamis 'asr al-jumud wa at-taqlid, yatabayyana lahu bima la shakka fihi anna tasmiyat hadhihi al-mudda at-tarikhiyah bi'asr al-yaqadha al-fiqhiyah wa harakat al-islah wa fath bab al-ijtihad khata'un 'ala al-haqiqah. Jadi yang mengkaji secara mendalam, kemudian menelaah secara cermat sejarah perjalanan fikih Islam, maka melabeli periode sejak jatuhnya Baghdad tahun 656 Hijriah sampai ke periode sekarang sebagai periode kebangkitan daripada fikih, periode harakatil islah, pembaharuan untuk fikih. Ini adalah, kata beliau, sampai la syakka, ya,
tidak diragukan lagi bahwa melabeli seperti ini adalah apa? Khata'un 'alal haqiqah. Ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Kenapa kemudian kalau sejak ini, kalau ya, tadi kata beliau, kan para ulama yang menulis tentang sejarah tadi melabeli dari 656 Hijriah ke sekarang ini adalah periode kebangkitan untuk fikih Islam, periode pembaharuan. Tapi sesungguhnya kalau dari 656 dilabeli dengan ini kalau kita cermati secara mendalam, ini kesalahan melabeli dari periode ini. Kenapa kesalahan? Ini disebutkan, dzalika anna hadzal 'asra marra bimarhalataini mutabayinataini tamaman. Karena periode dari 656 Hijriah ke sekarang ini itu sesungguhnya terjadi dua periode yang saling kontradiktif, betul-betul harus dipecahkan lagi kepada dua periode lagi. Jadi beliau kan mengangkat ini, saya enggak baca. Ini semua yang dibahas ini ada footnote-nya, ada rujukannya yang beliau kutip. Jadi ini bukan pendapat murni beliau. Beliau juga membaca dari ulama-ulama yang menulis tentang sejarah tadi perjalanan fikih Islam. Lalu kemudian beliau temukan bahwa ulama-ulama tersebut melabeli sejak 656 itu dihitung adalah periode kebangkitan untuk fikih. Tapi setelah beliau cermati secara mendalam dan beliau mengatakan siapapun yang mengkajinya secara mendalam itu akan mengatakan salah melabeli sejak 656 itu sebagai kebangkitan. Kenapa? Karena periode itu harus dibagi kepada dua lagi periodenya. Ya. Apa dua periode itu yang sesungguhnya sangat berbeda adalah kanatil ula marhalah dhu'fin wa jumudin wa taqlidin wa ta'assubin madhhabiyyin imtidadan lil asri sabiqi wa natijah hatmiyah lahu. Nah, dibagi dua. Pertama, periode apa dari 656 itu adalah juga masih kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu periode ya stagnan, ya. Kemudian periode taklid, periode fanatik kepada mazhab, ini adalah kelanjutan dari periode sebelum ini. Imtaddat min suquti Baghdad fi muntasafil qarni as-sabi' al-hijri taqriban ila muntasafil qarni as-salis 'ashar taqriban. Dari sejak jatuhnya Baghdad khilafah Abbasiyah di pertengahan abad ke-7 Hijriah 656 Hijriah tadi sampai ke pertengahan abad ke-13 Hijriah, ini masih lanjutan dari periode sebelumnya. Periode apa? Ya, stagnan, tidak maju dalam fikih. Periode masih juga fanatik kepada mazhab. Periode bertaklid kepada mazhab. Ini masih lanjutan periode yang lalu. Ya, bahkan lebih parah. Ya, maka setelah ini sampai ke abad pertengahan 13 Hijriah. Dari 13 Hijriah pertengahannya sampai sekarang itu baru disebut dengan zaman kebangkitan daripada fikih. Apa sebabnya nanti akan disebutkan. Kita lihat dulu kenapa kata pengarang kitab ini setelah dikaji secara cermat bahwa setelah jatuhnya Baghdad juga masih kelanjutan dari keadaan sebelumnya, seperti tadi taklid kepada mazhab, fanatik kepada mazhab,
ini sampai justru pertengahan abad ke-13 daripada Hijriah. ثم كانت الثانية من منتصف القرن الثالث عشر الهجري إلى يومنا هذا غلبت عليها عوامل النهضة ومحاولة فتح باب الاجتهاد وإحياء الفقه وتجديده وتعددت فيها نواحي النهضة الفقهية كما سيأتي. Baru setelah pertengahan abad ke-13 sampai hari kita inilah yang disebut dengan zaman kebangkitan, karena muncul faktor-faktor yang membuat sejarah fikih itu menjadi zaman kebangkitannya, karena ada faktor pendukung untuk gerakan ijtihad di dalam fikih. Nah, jamaah rahimakumullah, akan dibahas dulu di sini, dan sangat penting juga ini untuk kelanjutan, karena apa yang terjadi di periode ini kalau kita lihat sekarang juga, ya walaupun sudah masuk ke zaman kebangkitan, tapi ada juga orang-orang yang tidak bangkit juga, masih mengikut ke pola yang lama, ya, ke pola yang lama. Maka dijelaskan di sini al-marhalatul ula min muntasafil qarni sabi' ila muntasafil qarni tsalis asyar. Periode pertama dari dua periode yang dibagi ini karena betul-betul berbeda adalah dari abad pertengahan 7 Hijriah jatuhnya Baghdad sampai kepada pertengahan abad ke-13 Hijriah itu, maka ciri-cirinya adalah awalan dabbal futuru fi nufusil ulama fil jumlati wa intashara at-taqlidu wa zada at-ta'assubul madhhabiyyu wa kana min a'zamil asbab allati addat ila dhalika. Nah, periode ini adalah, ya, terjadi apa? Ya, terjadi, ya, tersebarnya justru taklid kepada mazhab itu yang lebih luas, bahkan bertambah lagi fanatik kepada mazhab di periode ini. Nah, bertambahnya fanatik kepada mazhab, kemudian meluasnya juga taklid kepada mazhab di periode ini, itu didukung oleh sejumlah sebab berikut ini. Pertama, ad-di'ayatul qawiyatul lati qama biha ansarul madhahib al-fiqhiyah al-muttaba'ah allati malakat 'ala an-nas masyaa'irahum fa asbahu ya'tabiruna man lam ya'khudh bil madhhab al-fiqhi wa yaltazim bihi kharijan mubtadi'an. Nah, faktor pertama ad-di'ayah al-qawiyah, ada ajakan yang kuat, ada seruan yang kuat yang dilakukan oleh ansar al-madzhab al-fiqhiyah, oleh para ulama yang menyokong mazhabnya masing-masing. Jadi adanya ajakan, adanya dorongan yang kuat dari, ya, para penyokong mazhab masing-masing, mendorong umat untuk kemudian fanatik kepada mazhabnya masing-masing, sehingga di zaman ini kalau ada orang tidak berpegang dengan mazhab tertentu, itu dianggap adalah orang yang keluar daripada agama dan dianggap orang yang melakukan sesuatu yang aneh lah, ya, aneh. Nah, sekarang ini kan sisa ini kan juga masih ada, ya, sisa ini masih ada, ya. Orang kan sering kadang-kadang bertanya, kamu mazhabnya apa? Ya. Mungkin kalau kita mengatakan, ya, mazhab saya adalah Islam, saya Muslim, ya, maka mungkin kita akan dikatakan apa macam-macam, ya. Seolah-olah kalau enggak bermazhab satu dari yang empat ini, ya, adalah
Tidak betul. Ya, tidak betul. Ya. Maka ada orang yang tanya ke saya, ya, Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Ya. Saya sampaikan, Muhammadiyah itu mazhabnya adalah mazhab tarjih. Ya. Apa itu tarjih? Adalah mengkaji dalam masalah-masalah fikih pendapat-pendapat para ulama, tentu yang mengkaji yang ahli, bukan sembarang orang. Mana di antara pendapat itu yang paling kuat dalilnya, itulah yang dipegang. Ini namanya adalah mazhab tarjih. Tapi bagi orang yang tadi fanatik dengan mazhab, oh berarti kan Malikiyah, kan Syafi'i, kan Hanafiyah, kan ya. Nah, kalau orang awam mengatakan, anjuran harus. Nah, kalau kita bertanya lebih lanjut, ya, yang mengharuskan kita ini untuk ikut salah satu itu mana ayatnya, mana hadisnya? Terima kasih.